Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 7. Kebetulan di sini ada Pak Sangga dan Bu Hani, dan perkenalkan saya adalah Bu Lida, PP dari Bu Hani, dan ada Bu Chandra, PP dari Pak Sangga. Kami dari SD Kasim Madu 1 dan dari SD Insan Amanah. Nah, kehadiran kami di sini adalah untuk melihat apa yang sudah dilakukan CGP selama 1 bulan kebelakang tentang modul 1.1 sampai 1.4 yang sudah mereka lakukan, yang sudah mereka sebarkan, intinya seperti itu, baik untuk diri sendiri maupun untuk sekolah. Nah, adapun kegiatan kita pada pagi hari ini khusus untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah selama 110 menit. Jadi di sini kami berdua akan menjadi moderator untuk acara ini. Kemudian pemandu diskusi ada guru penggeraknya, calon guru penggerak. Sedangkan peserta diskusi ada kepala sekolah yang diwakili 5 bapak ibu guru dan tenaga kependidikan. Baiklah, untuk menyingkat waktu sebenarnya nggak bisa disingkat karena waktunya sudah pas di sini ada 110 menit. Jadi selama 2 jam ke depan kita akan berdiskusi tentang apa visi dan prakarsa perubahan sekolah yang sudah dilakukan oleh Pak Sangga dan Bu Hani, yang kebetulan ini adalah CGP pertama yang ada di SMK ini ya. Sebelumnya belum ada. Baiklah, kepada Bu Hani dan Pak Sangga kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terkhusus Bu Hidayah dari SDN Kasim Madu 1, juga Bu Chandra dari SD Insan Amanah atas kesediaannya menghubungi kami dan hadir pada pendampingan individu kali ini. Baik, sesuai tajuk yang sudah disampaikan oleh PP kami, Bu Lida, pada hari ini kami akan mempresentasikan topik tentang visi guru penggerak yang telah sebelumnya kami analisis kesesuaiannya dengan visi sekolah. Tujuannya adalah bukan tentang kesesuaian, tetapi bagaimana agar visi sekolah dengan visi guru penggerak itu sejalan dengan visi berpihak pada murid. Baik, untuk perkenalan saya Hanifidah Kristi dan Bapak Sangga Jubon Bejora. Kami dari SMK Negeri 5 Malang, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Malang. Nah, untuk pengantar awal akan kami persilakan kepada rekan saya, Bapak Sangga Jubon Bejora. Terima kasih Bu Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakili di sini ada manajemen sumber daya manusia Bu Brida, teman-teman yang saya hormati Ibu BP, Bu Ida dan Ibu Chandra, dan teman-teman yang saya banggakan Dewan Guru. Di sini ada pentolan ahli semua, Ibu, ada dari BK, ada ketua tim pengembang, ada beliau rajanya seni Pak dari Bantu, dan ada guru bahasa beliau paham sekali dengan literasi yang mungkin nanti saya akan ajak Pak Riki. Selamat datang Bu KPU, Bu Bu Laili, monggo. Bu Laili monggo, Bu Laili dari SMA 7, dia mantan wakil SMA 7, satu kelas dengan saya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, kita pertama panjatkan puja dan puji milik Allah. Karena sudah hidayah dan inayahnya kita tetap berkumpul di majelis yang membawa ini, dan kedua salawat dan salam untuk mengucapkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Oke, baik Bapak Ibu, untuk memperjelas bagaimana visi kita guru penggerak, saya dari Bu Ani khususnya, maka tidak lengkap jika latar belakang tidak kita kupas. Yang jelas Merdeka Belajar itu munculnya, lahirnya Merdeka Belajar itu diadopsi dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, salah satunya kata yang saya kutip banyak sekali, mungkin Pak Riki juga yang literasinya sudah sangat luas ya. Banyak quotes, banyak kata-kata yang diadopsi dalam Merdeka Belajar ini yang lahir dari seorang Ki Hajar Dewantoro. Yang salah satunya saya kutip di sini adalah pembelajaran adalah menuntun segala kodrat yang ada pada sang anak
untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Lalu kita kenal dengan Ingat Sosum Durodo ya, trilogi yang membumi dengan insya Allah semua guru pendidik paham ya. Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Iya. Oke next. Kita merdeka belajar. Merdeka belajar atau kurikulum merdeka. Jika Bapak Ibu paling pasti akan bertanya-tanya atau mungkin sampai sekarang belum ngeh utuhnya seperti apa. Saya berusaha di sini berusaha. Yang pertama, niatan kami bukan minteri bukan ya, tapi kita sharing bahwa ketika saya belajar mulai dari modul 1 sampai 1.4 ini ada kurang lebih 6 poin kalau nggak salah yang saya sama Bu Ani catat yang menjadi titik di Merdeka Belajar itu apa gitu. Yang pertama, setiap anak itu diciptakan berbeda dan mempunyai keunikan masing-masing sesuai dengan kodratnya. Jadi anak itu punya kodrat. Meskipun kembar identik pun, ya saya yakin pasti ada yang tidak sama. Lalu yang kedua, pendidikan harusnya memerdekakan dan menyenangkan. Jadi ini saya sering diskusi, Bu Chandra, saya sering diskusi dengan Pak Riki yang memang literasinya sangat bagus untuk konten pendidikan ya apalagi tentang konten yang memerdekakan dan menyenangkan. Selalu beliau memberikan penguatan-penguatan kepada saya karena beliau banyak literasinya. Lalu yang ketiga, pendidikan itu menuntut bukan menuntut. Nah sekarang kita saya carikan kembali ke diri kita, apakah kita sudah seperti itu menjadi seorang pendidik, apakah kita sudah menuntut, apakah kita masih menuntut. Saya yakin ini Pak Eri Jatri yang mungkin nanti punya banyak penguatan kepada saya bagaimana cara menuntun anak-anak gitu ya, cara menuntun anak-anak yang pada awalnya dulu mungkin dalam hati saya berbeda gitu ya, berbeda dengan persepsinya Pak Eri Jatri. Sebenarnya konteks Pak Eri Jatri bilang bahwa anak itu perlu seperti ini ya, ternyata Pak Eri Jatri ketemu di modul 1.4 bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar gitu. Yang itu dulu ketika 2-3 tahun dulu saya belum memahami bahwa apa yang disampaikan Pak Eri Jatri ternyata adalah 5 kebutuhan dasar seorang manusia. Lalu yang keempat, guru bertugas untuk mengembali laku murid untuk mencapai apa yang dia cita-citakan sesuai kodratnya. Jadi teori yang mengatakan atau kata-kata yang mengatakan bahwa murid adalah sumber atas itu salah gitu, atau kurang tepat. Intinya anak itu sudah dibekali dengan kodratnya masing-masing. Anak sudah dibekali dengan minat bakatnya masing-masing, tinggal guru bagaimana cara menebalinya. Lalu yang kelima, pembelajaran haruslah berpusat pada siswa. Nah kita sering sekali masih membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah perintah atau menyampaikan suatu ilmu itu yang sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan siswa gitu. Itu yang kita rasakan gitu. Lalu yang keenam, guru harus berperan sebagai among untuk mengantarkan muridnya menjadi manusia seutuhnya dan masyarakat yang selamat dan bahagia. Dan pada puncaknya nanti murid akan mencapai keinginannya, cita-citanya sesuai dengan kodratnya, bukan karena paksaan dari kita. Next, visi sekolah. Mungkin visi sekolah bisa disampaikan oleh Bu Hadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sangga. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi keberadaan kami di sini bukan untuk mengkritisi atau merubah visi sekolah, tetapi kami telah melakukan analisis dan kebetulan Pak Sangga juga ada di dalam tim pengembang itu sendiri yang merumuskan visi sekolah. Bahwa tujuan kami di sini adalah dari visi sekolahnya menurut kami itu sudah sesuai dan berpihak pada murid. Program apa dari dulu hingga kini yang bisa kami berikan untuk membantu mewujudkan visi sekolah tersebut yang sudah diberikan pada murid, khususnya di SMK. Adapun kutipan dari visi sekolah yang saat ini berlaku yang kebetulan baru selesai disusun tahun kemarin ya Pak Sangga oleh tim pengembang ya. Nah adalah ini, SMK 5 memiliki visi menjadi sekolah yang unggul berbasis seni dan teknologi yang bersendikan IMPA. Dikarenakan jurusan kami menjadikan jurusan sebagai besar adalah jurusan seni, kelompok seni dan teknologi, sehingga ini mempengaruhi visi sekolah kami, arah visi sekolah kami. Adapun misi dari sekolah kami berangkat dari visi ini adalah yang pertama, mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai SNP dan standar industri. Kenapa hal ini menjadi visi
Karena kebetulan juga dalam menyusun visi saya sempat berada di manajemen dan sempat mengikuti sebentar. Sekolah kami adalah sekolah pusat unggulan, di mana sekolah pusat unggulan ini memiliki target dan visi serta arah tujuan besar. Salah satunya adalah link and match dengan industri. Karena tujuan akhir dari SMK adalah siswa atau murid kita bisa bekerja, intinya di situ. Bisa bekerja dengan karakter yang kuat seperti filosofi yang sederhana, bahwa supaya dia bisa menjadi sebaik-baiknya manusia maupun sebaik-baiknya anggota masyarakat. Yang kedua adalah misinya mampu meningkatkan sarana prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal sesuai standar Judika atau industri. Yang ketiga, menciptakan lingkungan dan atmosfer akademik yang mampu membentuk lulusan dengan etos kerja dan kecakapan hidup serta berdaya saing di bidang seni dan teknologi di sekolah kami. Dan ini juga tercermin dari P5 ya, ada budaya kerja di situ ya Bina ya. Dan yang keempat adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang bernuansa seni dan menguasai teknologi sebagai ciri khas sekolah. Itulah kenapa alasan kami mengundang Bapak Ibu pengelola SMK 5 ini yang kami anggap sangat kompeten dan mampu membantu kami dan kita bersama-sama merealisasikan program yang berkaitan seni dan teknologi di sekolah kita. Dan yang terakhir adalah mengaktualisasikan ajaran agama dalam setiap sendi kehidupan sekolah, sebagaimana yang merupakan dimensi profil belajar Pancasila yang pertama, iman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, berangkat dari kami di modul 1.3 kalau tidak salah ya, visi guru penggerak itu kami ditanya apa imajinasinya tentang murid di masa depan. Pak Sandra, imajinasinya apa Pak Sandra? Sebelumnya Oh, oke, sorry. iya, mungkin dari sekolah kami adalah sekolah kreatif anak muda, itu yang ada di atas ini. Next, di modul 1.3 dulu, saya pernah ditanya di dalam LMS bahwa apa sih imajinasi kita di sekolah guru muda tentang murid di masa depan. Kalau saya itu mengatakan bahwa setiap anak adalah pemimpin dan mereka bergerak untuk bahagia serta bermanfaat. Kenapa ada poin yang bermanfaat? Itu saya karena tidak dapat dari disiplin ilmu saya dalam pendidikan agama Islam. Rasulullah telah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang paling baik di muka bumi ini adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Maka saya punya mimpi bahwa anak itu semuanya satu adalah pemimpin. Pemimpin itu bahasa bukan khalifah, yang khalifah itu aja ya. Yang jelas kodratnya seorang manusia itu adalah pemimpin, baru dia harus bermanfaat. Lalu yang kedua Bu Ani. Bagi saya, ketika pertama kali mengenal modul 1.3, kami dibimbing untuk menyusun visi dan ditanya tentang bagaimana mimpi saya tentang murid di masa depan. Karena saya juga sudah tahu saya berada di SMK dan apa visi sekolah saya, maka saya memiliki mimpi yang sejalan dengan visi sekolah, yaitu peserta didik yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia, berdaya saing merupakan integrasi dari karakter profil Pancasila juga. Selanjutnya tentang murid adalah manusia bahagia yang bermanfaat. Tidak Pak Sandra? Iya. Murid adalah manusia bagi yang bermanfaat. Ini dari saya ambil dari konstruksi imajinasi tadi. Ini visinya ini. Ya. Yang pertama saya memberikan murid-murid itu yang sukses bahagia dan hidupnya bermanfaat itu ya, yang tadi saya breakdown. Lalu yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah anak yang punya kemampuan yang luar biasa dalam menyongsong masa depan. Minimal di dunia diri sendirinya. Ya. Yang ketiga contoh mungkin game ya, anak-anak yang sering game ya ternyata mungkin kalau kita melihat orang barat itu sudah menyiapkan atau mewadai anak-anak yang sukanya bermain game. Bahkan kemarin tuh ada cerita sedikit nih. Saya itu sampai tanya ke teman-teman kebiasaan dialog ya. Bahkan di Amerika itu semuanya menjual. Bayangkan Bu, kebukaan pipi ini sekarang menjadi olahraga gitu ya. Berarti kan kita berpikir bahwa mungkin saja ada manusia yang suka
yang suka atau kebutuhan dasarnya ada di situ. Apa namanya Pak Didi? Iya. Iya, lomba tampar-tamparan itu sekarang sudah jadi ini lomba internasional gitu. Mungkin saja perspektif mereka itu mungkin juga lebih maju dalam mewadahi apa keinginan dari setiap manusia. Lalu yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan akhlak yang jelas ini, yang baik dan keterbukaan, open mind, tetap open mind, serta penguatan terhadap ilmu seni, kerajinan dan teknologi. Kenapa harus open mind setelah akhlak? Karena yang jelas agama itu rahmatan lil alamin. Kalau Tuhan menciptakan kita berbeda, ya. Tapi bagi saya Allah itu menciptakan kita itu rela untuk berbeda. Memang diciptakan kita berbeda. Yang tidak boleh adalah penggerangan dengan perbedaan diri sendiri. Itu yang tidak boleh. Makanya setelah akhlak itu orang harus bisa open mind dan mengkorelasikan dengan apa yang menjadi visi misi sekolah, yaitu seni dan teknologi. Lalu yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya memberikan bahwa murid di sekolah saya itu sadar betul bahwa kebaikan dilihat dari pola tingkah lakunya, dari akhlaknya, dan hidup seseorang haruslah bermanfaat bagi yang lain. Lalu yang kelima, saya dan guru yang lain di sekolah, saya yakin untuk setiap anak harus dituntut untuk menjemput cita-cita, didorong hidup sukses dan bahagia serta bermanfaat bagi yang lain. Yang keenam, saya dan guru yang lain di sekolah paham bahwa setiap murid haruslah dituntut demi mewujudkan cita-citanya dan menjadi manusia yang bermanfaat. Next, rumusan visi mungkin Bu Ani. Oke, dari itu tadi ada rumusan visi yang akan kami susun berangkat dari hakikat bahwa setiap murid adalah manusia yang harus dituntun serta berhak meraih kesuksesan dan kebahagiaan atas hidupnya dengan masa depan yang tidak diakan. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian harapan dari hal tersebut bagi murid, harapannya mereka bisa menjadi insan yang selalu termotivasi dan haus akan ilmu, mempunyai jiwa mandiri, memiliki kemampuan yang baik serta senang untuk berbagi. Supaya dia bisa berbagi, maka dia harus memiliki kemauan untuk memampukan dirinya. Bagi rekan pendidik atau rekan sejawat, harapannya memahami arti pentingnya seorang murid mampu mempelajari, mendukung dan menerapkan merdeka belajar dengan baik, guru yang selalu mendorong siswa untuk berbagi, guru yang selalu menuntun laku siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dan mengantarkannya menuju kesuksesan agar bahagia dan bermanfaat bagi sesama. Bagi komunitas sekolah seluruhnya, harapannya mampu mendukung siswa agar menjadi insan yang berakhlak baik, mempunyai jiwa mandiri dan pemikiran yang baik, serta senang untuk berbagi. Bagi masyarakat sekitar atau stakeholder di luar, mampu berperan aktif dalam mendorong dan mendukung sepenuhnya akan visi yang telah dibuat, serta memberikan ruang kesempatan bagi para murid untuk berbagi baik dari apa yang telah dimilikinya. Bagi bangsa dan negara pada umumnya, kami berharap mampu mewadahi, dalam artian ini juga termasuk pemerintah, ya, dan mampu memberikan kesempatan serta memberikan ruang bagi generasi penerus bangsa untuk mengembangkan kemampuan dan memajukan negara melalui karya-karyanya dan kemampuannya. Oke, kita langsung ke peta jalan. Ya, silakan. Jadi peta jalan ini kami rumuskan bersama dan ini akan berangkat menuju visi kami. Silakan Kak Sandra. Roadmapnya peta jalan ini antara kurikulum merdeka, keinginan besar Pak Nadiem ya di kurikulum merdekanya. Ini kita korelasikan dengan visi misi SMK Negeri Malang yang tadi sudah kita sampaikan ya. Terus kita masukkan ke dalam visi peran dan guru penggerak, visi dan peran guru penggerak yang nanti kita minta dukungan sepenuhnya kepada teman-teman, kepada rekan-rekan sejawat, dukungan komunitas praktisi, manajemen, rekan sejawat dan seluruh stakeholder untuk mencapai tujuannya ya, terciptanya lingkungan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sekali lagi berpusat pada siswa. Makanya kenapa Pak BK saya undang ke sini, itu karena BK itu cenderung menjadi lawyer bagi siswa dan Pak BK ya. Lalu terwujudnya visi misi sekolah yang berkorelasikan dengan kurikulum merdeka
dan lahirnya generasi yang berkarakter profil belajar Pancasila. Dari kekuatan dan kelemahan yang saya pahami di SMK 5 khususnya, kalau kekuatan yang kuning ya, kuning itu teknologi juga kuning sebenarnya. Mungkin di sini tampilannya beda. Dari teknologi menjadi sebuah kekuatan, dari seni menjadi sebuah kekuatan, insya Allah impact pun menjadi sebuah kekuatan. Yang saya lihat di kelemahannya adalah literasi. Kenapa ini yang saya angkat literasi? Dalam konteksnya ketika saya tarik pribadi ya, pendapat saya pribadi, apa itu literasi? Literasi tidak hanya tekstual saja. Saya pernah mendengar ini dari Pak Riki yang ahlinya di literasi, tapi semua pembelajaran, semua media yang bisa diakses oleh anak-anak dan itu menambah ilmu untuk anak-anak itu yang dinamakan literasi. Nah, literasi itulah yang akan mungkin saya angkat menjadi satu program untuk tujuan saya, visi saya yang pertama tadi. Jadi anak-anak itu bisa bermanfaat bagi yang lain dengan konteks literasinya. Jadi anak-anak itu mampu menyebarkan praktek baik, bermanfaat bagi yang lain dengan konteks literasi. Jika boleh saya menambahkan karena sebetulnya kami memiliki visi, berangkat dari visi masing-masing dan ternyata titik temunya adalah sama gitu. Jadi SMK Negeri 5 Malang ini memiliki 8 jurusan. 3 jurusan pria, yaitu pria tekstil, kayu, dan keramik, dan lainnya adalah jurusan IT, ada DKP, TKJ, animasi, RPL, dan tata busana. Nah, dari itu, karena kita juga sudah belajar tentang Bagja, bahwa kita ketika merumuskan visi kadang-kala berangkat dari kelemahan, tetapi di metode Bagja tersebut kami tahu bahwa seharusnya merumuskan visi itu bisa berangkat dari kekuatan. Kekuatan SMK Negeri 5 itu adalah di bidang seninya, di bidang teknologinya, di bidang impaknya, karena kami memiliki guru-guru yang agamanya baik baik itu, dan kami sudah mengakomodasi pendidikan baik itu untuk pendidikan agama Islam maupun non Muslim, dan juga kita sudah memiliki program literasi. Nah, tetapi yang menjadi titik perhatian saya adalah kekuatan bahwa anak-anak kita lahir di dunia ini sudah melek IT, sudah sama HP itu kornea matanya sudah bisa mengikuti, berbeda dengan anak-anak zaman dulu yang mungkin karena nutrisinya berbeda mungkin ya. Kekuatan pertama yang saya lihat adalah itu, anak-anak kita aware terhadap teknologi. Yang kedua, kami memiliki visi sekolah ini bagaimana supaya anak-anak kria bisa lulus namun mampu menguasai teknologi sesuai kodrat zamannya mereka. Dan anak-anak teknologi juga mampu memanfaatkan kemampuan teknologinya seperti anak-anak kami berdua itu untuk bidang-bidang yang lain yang pada akhirnya bisa bersatu digunakan untuk mempromosikan sekolah. Itu akan menjadi salah satu visi kami. Begitu. Nah, dilanjutkan Pak Sangga? Ini visi-visi SMK 5 kalau bisa saya buat konstruksinya ya, mind map-nya itu saya bentuk segitiga gitu. Kalau arti dari segitiga sendiri itu adalah melindungi apa jadi dia? Melindungi ya, arti dari segitiga ya. Pak itu terus ya. Dari sisi kiri dulu visi-visi sekolah yaitu yang kuat dalam seni, teknologi dan impaknya saya korelasikan dengan kurikulum merdeka, yaitu pada puncaknya adalah generasi yang punya karakter profil belajar Pancasila, dan saya masukkan ke dalam program atau visi kita, yaitu penguatan literasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi begini. Oke. Sudah Prakarsa Perubahan. Ini dari Prakarsa Perubahan yang diatur Pak Sangga. Dari saya dulu ya. Tetap pada visi kita Bu Ina ya, ada yang namanya seni, teknologi dan impact, ini tidak akan pernah lepas ya. Jadi kalau di breakdown ya, kalau seni dan teknologi itu menjadi satu, itu saya programnya adalah membuat video penciptaan produk kria seni sekaligus mempromosikan sekolah dan hasil produk pembelajaran melalui teknologi. Karena bagaimanapun sekarang anak-anak itu sudah bisa akses dengan teknologi dan sudah tadi sudah dikatakan Bu Hani aware dengan teknologi. Hanya saja kadang kita kurang bisa memanfaatkan ada apa sih di bengkel keramik, ada apa sih di bengkel kayu, ada apa sih di bengkel tekstil, atau contoh mungkin yang digelisahkan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa di pabrik itu ada standar kerjanya. Nah kita kan belum tahu
anak kayu itu harusnya ketika dia PI atau ketika dia sudah terjun ke industri, standarnya seperti apa sih harusnya pakai, kalau mobil gaji dan sebagainya kan harusnya pakai helm dan keamanannya itu belum sempat anak-anak tahu, dan mungkin saja nanti ada yang namanya tuntunan untuk itu bisa divideokan yang akhirnya nanti bisa diakses siapapun, dan itu pun juga nanti pada puncaknya bisa menjadi promosi bagi sekolah. Nah itu contoh di bengkel kayu masih ada keramik dan tekstil. Nah tekstil kan bisa saja nanti anak-anak bagaimana cara memilih malam yang baik, bagaimana cara mendesain batik ikan keranda yang baik, dimulai dari mana, itu juga sangat bagus sekali. Kalau impactnya ya tadi terwujudnya generasi yang bermanfaat bagi yang lain melalui ilmu. Nah ketika dikorelasikan menjadi satu, menjadi pernyataan prakarsa perubahan adalah menciptakan budaya cipta literasi. Belum? Baik. Sedangkan dari saya sama, berangkatnya sama. Namun misalnya kita punya visi satu, kan visinya tidak satu ya, tapi visinya kan banyak. Umpamanya kalau tadi adalah visi poin 1, saya di visi poin 2 misalnya gitu ya. Berangkat dari karakteristik kekuatan sekolah kita bahwa kita berbasis seni, teknologi dan berlandaskan impact. Berangkat juga dari pengalaman di kelas. Di mapel saya sendiri yaitu IPAS, kita itu memiliki visi atau tujuan pembelajaran yaitu memberikan bekal pada murid dalam kehidupan. Juga kalau bisa selain bekal dalam kehidupan, tetapi bisa melingkar, mendasari kompetensi kejiwaan mereka. Sehingga dari seni dan teknologi ini, 2 jurusan besar di SMK Negeri 5 ini, saya berharap bisa mewujudkan prakarsa perubahan, yaitu menciptakan atau mewujudkan siswa yang unggul, menguasai seni dan teknologi, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Karena percuma apabila mereka memiliki kompetensi namun tidak memiliki karakter. Mungkin itu juga tantangan yang terasa sekali ketika aksi nyata modul 1.4 kemarin. Banyak juga teman-teman seperjuangan dari sekolah lain yang merasa bahwa setelah masa pandemi terasa sekali karakter anak-anak ini berbeda. Nah, tugasnya seorang lembaga pendidikan adalah menguatkan dari sisi karakter dan khususnya kompetensi karena kita SMK. Kemudian dari sisi impact dan korelasi antara teknologi dengan impact, kami memiliki prakarsa perubahan yaitu mewujudkan generasi yang bermanfaat sama dengan Pak Sangga tadi dan berdaya saing dengan kemampuan teknologinya. Jadi kita sudah tidak zaman membiarkan anak nggak usah buka HP, malah bagaimana kita membuat kekuatan itu untuk membangun anak-anak, bukan membangun sekolah sebetulnya. Tujuan kita adalah membangun anak-anak. Dengan anak-anak bangun, maka sekolah akan ikut bangun. Gitu. Oleh karena itu, prakarsa perubahan saya adalah menciptakan produk karya seni yang berbasis teknologi. Nah, ide kami berdua, nanti aplikasinya program ini bisa kita menghasilkan korelasi antara seni dengan teknologinya adalah di proses pembelajaran. Jadi misalkan kami beri contoh, misalkan Pak Sangga itu kan ada mapel tentang pernikahan ya Pak Sangga. Tidak hanya sekedar teori, tapi bagaimana anak-anak praktek tentang ijab kabul, mahar dan lain-lain. Dan teknologinya adalah kita dokumentasi. Begitu ya, itu kan palingnya dasar gitu Pak ya. Pernikahan sinetron gitu Pak ya. Nah, bagaimana itu bisa kita dokumentasi dan kita upload di YouTube sekolah atau di YouTube anak-anak atau di YouTube kami para guru pengajar, sehingga itu bisa menjadi manfaat, sehingga prakarsa bermanfaat anak-anak bisa bermanfaat itu bisa terrealisasikan. Mau nikah lagi Pak ya? Oke, baik. Sedangkan di pelajaran saya itu misalkan saya kan proyek IPAS Y, ada di semester 1 itu tentang ekosistem, anak-anak mengobservasi ekosistem. Di semester 2 itu anak-anak belajar tentang perubahan energi yang berbeda, diawali dengan menjatuhkan penilaian untuk percobaan EP dan EK. Nah, anak-anak tidak hanya sekedar praktek, tetapi anak-anak jurusan IT memang saya harapkan untuk bisa menghasilkan produk dari percobaan atau perbuatan mereka. Sedangkan anak-anak, karena saya juga mengajar anak kria, tekstil khususnya dan kayu, mereka saya berikan pilihan. Jika mereka mampu melakukan itu,
maka bisa menghasilkan video juga, tapi yang dihasilkan oleh anak kria. Kenapa saya tidak berani mewajibkan? Karena di guru ini kami juga belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Saya dengan Pak Sangga sendiri masih bingung masih merasa resah tentang implementasi kurikulum Merdeka sendiri itu di mana. Dengan ada pernyataan tidak ada KKN, mengakui bahwa peserta didik itu hebat di levelnya masing-masing, tapi implementasinya di kelas bagaimana? Nah, ini kami perlu penguatan dari Bapak Ibu, karena pada faktanya sistem kita masih membutuhkan standarisasi atau KKN. Gitu. Dan juga dari kami membuat video dari tentang budaya kerja, membuat produk real, kayu asli, keramik asli, tekstil asli, tetapi kita videokan implementasinya di videonya itu, atau membuat karya-karya darurat seperti karya-karya sekolah kita yang diprakarsai Pak Ones selaku kepala sekolah, yaitu sepeda listrik, radio dari kayu, dan hal-hal hebat yang lain. Nah, itu saja Bapak Ibu dari kami. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi. Nanti penutupnya adalah puisi Bu tentang melihat Indonesia, yaitu yang akan dibacakan oleh itu loh Bapak Riki selaku guru bahasa Indonesia. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Pak Sangga Ibu Hania tentang bagaimana mereka mempresentasikan visi sebagai guru penggerak dan rangka pertukaran yang ada di sekolahnya. Sangat menarik sekali dan juga sangat detail ya Bu Chandra ya. Jadi sangat menginspirasi. Saya kepikiran sebenarnya anak sekolah di Gmail ya kayak gitu. Nah jadinya ini tadi apa yang sudah dipaparkan oleh beliaunya ini kedua. Sekarang kita akan mengadakan diskusi dan jawab teman-teman semua. Mungkin apakah ada yang mau disampaikan atau bagaimana atau rencana atau apapun yang mungkin teman-teman ingin tanyakan. Ya apa sih rencanamu ini nanti ke depannya berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Memang itu tadi disampaikan sudah sinkron ya, sudah sesuai, tinggal aplikasinya aja seperti apa. Silakan mungkin untuk teman-teman kan lebih tahu ya apa yang terjadi di sini. Saya mendengarkan aja. Closing dulu boleh. Oh gitu. Iya, tidak maksudnya masih ada sesuatu yang bisa disampaikan. Oh masih ada lagi. Betul, ya benar untuk closing. Oh gitu, iya. Daripada nanti saya berpikir di rumah ya tidak teruraikan malah jadi pikir. Kalau misalnya kamu tahu Ibu bahwa visi ketika tidak dibantu dan dilaksanakan atau tidak dipraktekkan, maka itu hanya menjadi sebuah slogan dan tekstual kata Pak Riki. Makanya harapan besar kami mengundang dengan kesini itu tidak hanya kita sharing baik, tapi bagaimana panjenengan juga bisa membantu kami mendukung sepenuhnya untuk mewujudkan dan mengembangkan SMK 5 ke arah yang lebih baik lagi. Itu aja dari kami. Saya dengan Bani pamit. Bani pamit dari presentasi kita. Terima kasih. Saya akhiri mudah bagi saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga karena kali tadi memang sebuah visi akan berakhir menjadi sebuah slogan atau cara bekerja bila tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo pada Bapak Ibu kami berikan waktu dan kesempatan untuk saling sharing dan berbagi. Thank you. Sangga maupun Bu Hani yang sudah mempresentasikan terkait apa yang bisa guru penggerak calon guru penggerak lakukan terhadap visi dan misi sekolah yang sudah kami rembukan bersama-sama di sekolah ini. Ada hal yang menarik mungkin bisa apa yang tadi sesudah terus oke. Di sini kan kalau yang saya baca bahwa Pak Sangga maupun Bu Hani selaku calon guru penggerak ini kan
apa sih kontribusinya? Kan intinya kan seperti itu kalau yang saya tangkap. Apa sih kontribusinya dari visi-visi yang ada di sekolah ini bisa terwujud dan mereka bisa memberikan push ataupun memberikan gagasan ya terhadap visi-misi yang ada. Tetapi mungkin saya juga melihat kekhawatiran dari calon guru penggerak dengan adanya Merdeka Belajar tadi itu terbaca dengan saya. Memang mungkin kita juga ada siswa belajar dengan sesuai dengan kemampuan. Kemudian tidak semua murid itu beranjak dengan yang sama, level yang sama, sehingga muncul tadi keinginan untuk melakukan perubahan dari sebenarnya ada 3 sih ya, dari visinya kita, yaitu seni, teknologi, impact. Gimana implementasinya? Kalau saya boleh memberi saran atau masukan, di sini kan sudah ditulis atau diidekan membuat video penciptaan produk, kriya, seni sekaligus mempromosikan sekolah dan hasil produk pembelajaran melalui teknologi. Bagus ininya. Jadi mungkin kita, karena kita orang teknologi tapi juga ada seni, kita bisa membuat mungkin penciptaan. Saya tadi tanya dengan Pak Henry, apakah hanya penciptaan? Apakah mungkin dari misalnya dikasih tugas nih sama gurunya, misalnya membuat apa sih ya, Pak Eri bikin apa nih Pak Eri? Vas bunga misalnya ya, vas bunga. Nah, semua siswa bikin, tapi kan hanya sebatas bikin karena ini. Sementara para guru penggerak ini ingin supaya ini juga ada sentuhan teknologinya, kan gitu ya, sehingga beridelah untuk membuat video tutorial. Tapi kan tidak semua harus dibuat tutorial. Nah, kan seperti itu. Mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran PKDK kewirausahaan untuk membuat dari hasil mereka ini ada mata pelajaran promosi ya. Itu tidak harus tiap orang membuat videonya itu dari hasil mereka, tetapi bikinlah tutor sebaya, bangkitkanlah tutor sebaya untuk bisa menjadi menggabungkan seni dan teknologi tadi untuk bisa membuat suatu video. Nah, bisa juga di dalamnya sana tadi ada literasi yang mau digerakkan, kan ada poin literasi yang mau digerakkan. Nah, literasi yang mau digerakkan mungkin ada dalam satu tutorial itu ada yang bisa memvideo, walaupun mereka bukan orang seni, orang teknologi seperti TKJ atau multimedia, itu bisa salah satu orang mungkin memvideokan, mungkin ada satu lagi yang mungkin senangnya menulis, mungkin dibikin narasi. Jadi mungkin memang kita butuh suatu tempat atau mungkin jadi video channel lagi ya, channelnya SMK 5 khusus untuk memfasilitasi yang menjadi prakarsa perubahan dari Bu Hani. Jadi tidak perlu khawatir Bu Hani bahwa murid itu memang berbeda, tergantung kita yang akan mengontrolnya seperti apa. Saya juga sudah mencoba itu, anak saya juga sampai KJ juga bisa bikin video, mungkin tidak seahli teman-teman yang di kafe, tapi untuk sebatas mereka berani berbicara di depan ini, dan kita juga sadari anak TKJ tidak semuanya, kebetulan saya di jurusan TKJ, tidak semuanya akan jadi berada di sana sesuai dengan passionnya masing-masing. Jadi mungkin nanti kalau saya mensikapi dari pernyataan prakarsa perubahan yang ditawarkan oleh Bu Hani dan Pak Sangga sebagai calon guru penggerak, is oke aja. Cuman kita perlu mengemasnya menjadi satu yang benar-benar eksklusif
musik, mungkin bisa bentuk channelnya SMK 5, sehingga memang inilah waktu anak-anak kita butuh percaya diri untuk mereka mampu melakukan atau melakukan membuat suatu produk. Saya bukan mengatakan mencipta ya Pak ya, karena mencipta itu berat Pak. Saya agak kurang sedikit kata mencipta itu. Tidak semua anak bisa mencipta, betul Pak? Atau memang semua bisa mencipta? Ini karena guru sendiri saya harus tanya dulu. Bisa. Oh bisa, oke. Kalau Pak, saya mencipta. Ya karena saya dijasa sih Pak. Maksudnya kalau di TKJ kan saya tidak bisa menciptakan komputer Pak, tapi saya bisa merakit tutorial. Makanya saya agak tadi mencipta, mungkin ada kata-kata video penciptaan produk, bukan video tutorial dan atau video penciptaan produk gitu ya. Mungkin bahasanya mungkin agak diperhalus karena sekolah kita bukan hanya seni tapi ada teknologi gitu. Itu sih mungkin dari saya, harapannya bisa terwujud. Jadi mungkin bisa ditambahin dengan para terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih dengan Bu Ina. Dan keren sekali ya untuk masukannya. Nah, untuk Pak Sangga sama Bu Hani ada tanggapan untuk masukannya dari Bu Ina tadi sebelum kita ke teman yang lain? Iya, ada dari saya. Oke. Terima kasih sebelumnya Bu Ina. Sebelumnya sejujurnya sebetulnya kami ini itu kurang pede dengan gerakan kami karena memang jujur di awal karena di awal kami merasa kurang support dari sekolah gitu. Tetapi di titik semakin kesini dan di titiknya hari ini kami merasakan sebuah guyuran pencerahan dan support nyata dari sekolah dengan hadirnya Bapak Ibu yang kami undang. Nah, dari saran masukannya Bu Ina, kami bisa melihat bahwa itu benar-benar untuk kebaikan sekolah bersama. PR kami juga adalah bagaimana mengemasnya Bu Ina. Dan ini tidak bisa kami jalani sendiri karena untuk menjalankan program itu berarti kita perlu berkolaborasi. Kita tahu sendiri bahwa kurikulum kita sekolah kita sekarang yang orang sebanyak ini sedang bergerak ke arah itu. Betapa sulitnya sinkronisasi dan kolaborasi antara jurusan. Bagaimana cara kami Bapak Ibu tolong bantu kami dari skop kecil supaya kami ini bisa menggerakkan komunitas praktisi berkolaborasi dengan jurusan lain. Bagaimana supaya program visi Prakarsa program ini bisa terwujud. Itu teman-teman. Saya tanggapi ya. Bisa bukan ini? Karena di sekolah kita ini di tiap-tiap masing jurusan itu ada guru PKDK. Jadi mungkin bisa dengan menggerakkan dari guru PKDK pendidikan dasar kewirausahaan lah tangannya KWH dulu KWH. Cuman karena sekarang sudah masuk ke produktif, jadi nggak bisa guru KWH dulu bekerja sendiri karena dia mau mengajarkan ini, dia harus tahu dulu ini produknya seperti apa kan gitu ya. Jadi menurut saya bisa sangat bisa. Sebab saya tahu kalau tidak salah ada waktu kemarin ya ada rapat ya, ada rencana dari Bu jadi kurikulum untuk mengumpulkan guru PKDK. Nah, kayak begini bisa nih nanti teman-teman guru penggerak ikut dengan ngobrol dengan guru PKDK nih, mewujudin nih kalau memang ini ya yang ini mewujudin kapan sih kita supaya sebidang teknologinya selain di dalam yang perlu harus dibenahi kan gitu ya, tapi juga untuk mencoba. Biasa anak-anak itu kan senangnya visual ya. Senangnya kan semua apa-apa upload kan begitu nih. Nah dari guru PKDK itu nanti kumpul, nah di situ bisa masuk nih Bapak Ibu calon guru penggerak cerita nih tentang rencana, ada cerita itu idenya seperti apa, kita butuh seperti ini supaya bisa merger antara seni dan teknologi, khususnya kalau mau melihat sebagai satu ajang promosi juga keluar. Itu solusi yang dimiliki saya
sebagai tim pengembang. Kemudian juga bisa nanti dari Bapak calon guru penggerak ini berkolaborasi dengan yang namanya humas dan kurikulum, sehingga nanti bisa dari hasil ini sebelum dimasukkan ke channel harus ada nih filternya nih. Kan kadang-kadang anak-anak juga foto aja pakai gini-gini, bukan ya, kan begitu ya, kan karena kan saking bablasannya gitu ya, itu kan jadi perlu ada filter yang bagus. Nah di situ ada impactnya kan, bagaimana untuk bahwa video ini memang mewakili wajah SMK 5, bukan itu dibuat-buat ini tapi khas anak-anak, tapi masih ada impactnya tuh di sana. Itu mungkin yang bisa untuk keluar ya. Kalau menanggapi yang pernyataan Kakak, perubahan yang tentang membuat video dan seperti itu, mungkin nanti yang di dalam mungkin bisa ini bapak-bapak yang ada di sini yang bagian menanggapi. Saya menanggapi yang terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana? Terima kasih juga. Ya, karena di sini saya melihat kalau SMK itu memang sudah jurusannya ya Bu Chandra ya. Jadi mungkin akan lebih mudah dalam mengakomodir orang yang memang potensinya beda-beda kemudian dijadikan satu. Saya bayangin kalau SD itu gimana ya? Coba sekali pikirannya. Iya, bisa. Tapi lebih ke sederhananya. Nanti kita sebagai WPJ ini juga sama-sama belajar. Jadi apa yang bisa kita ambil, kita kulik lalu kita ATM lah, ibaratnya kita ATM kan. Oke ya, baiklah. Selanjutnya kepada Bapak atau Ibu yang lain, Bapak ya. Dari seninya. Minum dulu. Oke, ini jauh saya merespon dari Wina mungkin. Jadi setelah Bu Wina menyampaikan, saya mulai agak ada gambaran tentang kehadiran di ruang ini. Sebenarnya saya masih agak belum paham juga ketika misalnya saya diajak di ya sekarang sudah mulai agak Bu Wina sudah ngasih contoh. Cuman ada kegembiraan juga ya ketika apa yang saya ikuti dari pemaparan beliau berdua, ada sesuatu yang tiba-tiba muncul dari saya, tapi agak ada ini juga ya. Sebenarnya semacam ketika mungkin saya sampaikan bisa jadi khawatirnya salah arti, disangkanya mungkin ini jadi mengkritisi sekolah apa gimana Pak Sandi? Idealnya gimana Pak? Bebas saja. Saya kan yang mengamankan saya. Ya ini saya sekilas saja tentang clue-nya di saat ini ada 3 itu ya, seni, teknologi, intak. Artinya ketiga clue itu selevel. Pertanyaannya misalnya di misi yang ke-6. Oh, misi sekolah ya? Ya. Nggak, mohon maaf ini liar mungkin kan? Liar. Oh, ke-5 ya, ke-5. Bukan ini. Bukan ini. Oh, beda. Oh, Apa-apanya? ya. Iya. Oh, berarti yang tadi ya. Kemana? Oh, yang apa? Misi apa? Apa yang ini? Oh, yang bukan. ini. Bukan. Ayo. Ya, ini. Loh. Merdeka belajar. Iya. Ya penting maksudnya. Berarti yang tadi yang 5. Yang Misi sekolah. Misi kayak ini. yang kamu katakan. Dua ini. Oh, yang nomor 5 berarti. Kalau ajaran agama ini ke arah impactnya kan berarti ya. Kenapa yang seninya kok nggak diarahkan ke kehidupan sehari-hari kan? Jadi berbeda gitu kan. Jadi seni sebenarnya akhirnya saya berpikirnya saya tidak tahu seni yang bagaimana yang diinginkan oleh visi
sekolah atau misi sekolah itu saya nggak paham hal ini. Yang itu jadi malapetaka di setiap gedung-gedung bentuk apapun. Kenapa? Karena ya seni itu kayak misalnya wanita kan macam-macam. Ada wanita yang cantik, ada wanita yang seksi, ada muslim, ada non muslim kan gitu. Tetapi saya tidak bisa sampai hari ini membaca tentang itu. Terus divisi itu kan bicaranya seni. Kalau di jurusan kita kan kriya keramik. Boleh kan saya bilang namanya aja berbeda ya berbeda. Jangan-jangan dikirakan mirip-mirip, ya kan? Terus jargon kita ini sekolah kreatif anak muda terkait dengan visi menurut saya itu menarik. Kreatif itu memang kebutuhan manusia. Nah, ini sudut pandang aja Pak dan Bu Ani, mungkin mohon maaf ya. Mungkin saya sedang memaknakannya di sini. Cuma nggak jelasnya. Saya memang memiliki penyakit saya rumah-rumahkan kan. Jadi ini misalnya kreatif. Ketika bicara kreatif sudah tidak ada lagi, tidak boleh lagi ada pengulangan. Karena kreatif itu menurut saya kebaruan. Ya, jadi sebenarnya sangat klop dengan seni yang muncul di visi itu. Gambaran sekilas di saya, kalau menurut saya yang lebih pas itu kreatif itu, kenapa kreatif itu sebenarnya kayak gini tuh menurut saya. Yang itu saya mohon maaf di dalam ranah kita harus paham seni yang diminta oleh sekolah ini seni yang kayak apa. Nah ini saya coba tawarkan ini kan pemikiran saya, bukan nawarkan ya. Kalau di pikiran saya itu gini, kreasi yang dimaksud di sini itu kita pertama kali mengenakan jam tangan itu kerasa beratnya. Semenit, 2 menit, 3 menit hilang beratnya. Jadi kita nggak merasa berat. Apakah beratnya hilang? Enggak. Ya kan? Di TPA tempat pembuangan sampah Suketurang, bila kita datang ke sana di radius berapa meter menyengat baunya. Tetapi 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam hilang itu. Kita nggak membau lagi. Di rumah ada kulkas, dia itu berdengung, kadang tapi ternyata kita nggak bisa mendengarkan. Saya, artinya apa? Sebenarnya itulah kerja indera manusia. Ketika ya betul. Ketika dikasih informasi terus menerus, tetap yang sama, indera susah meresponnya, nanggepinya susah. Makanya muncullah kreatif. Kita nggak boleh mencipta karya yang tidak bisa menghadirkan sesuatu yang menjadi indera manusia itu mampu merespon. Gitu Pak. Nah ini hal yang mendasar. Ketika bicara seni, ranahnya di situ. Ketika kalau tidak bisa ke ranah itu, ya mungkin dia dibilang bukan seni. Nah, lagi bukan masukan, tetapi pandangan saya tentang seni yang mungkin kita banyak paham yang berbeda. Kayak agama Islam mungkin mohon maaf ada NU, ada Muhammadiyah, dia bertentangan. Nah, ketika dikembalikan ke hal yang dasar, artinya kembali ke Islam kayak saya. Arahnya seperti itu aja. Seni kita itu kan seni akademis. Ada kitabnya. Ngapain kita susah-susah membayangkan sesuatu? Nggak ada membayangkan itu, nggak ada di sini. Kayak goreng telur. Tetapi memang di realitas, kalau melukis misalnya, itu pasti sambil merokok, maju mundur, ketak-ketik. Kenapa kalau goreng telur nggak seperti itu? Karena seni lukis itu akademis. Berarti saya kayak goreng telur, ada hitung-hitungannya, atau nggak ada hitung-hitungannya. Ya seperti itu kalau pandangan kita misalnya. Nah sementara di kita itu Munsewu kayaknya nggak nyampe ke sana, hanya karena belum ada
apa ya istilahnya sosialisasi, yang itu mungkin memang dianggap tidak perlu karena kita sudah saling tahu sama tahu misalnya tentang seni itu sendiri. Jadi ya gimana ya, ya rasanya ada banyak hal yang sebenarnya bukan seni, salah gitu. jangan. Misalnya kalau saya pribadi, seni menjadi peluang, bukan kalau kita ini jadi malah petaka. Jadi malah petaka. Iya, jadi peluang. Kalau itu benar perawatnya, kalau enggak menerkam kita. Contoh misalnya, di kita itu kan jurusannya seni pria. Tahukah di dunia akademis itu ada hierarkisnya, seni murni, desain, pria, kastanya dia paling rendah, kan kayak gitu. Maksud saya, ketika ini sudah fix faktanya di kasta paling rendah, ya mari, gimana kita caranya supaya kastanya naik? Gitu. Seni itu kan mengeluarkan yang tidak bisa keluar. Ngapain kita membuat karya yang sudah ternarasikan kan gitu misalnya? Kan ada seperti itu. Yang kita ini ya akademis tadi itu, ini akademis laboratorium Pak Rudi. Kita ngapain membuat lagi yang sudah dibuat? Misalnya kayak itu. Ya jadinya kita kan was-was. Kita ini terbaca oleh sangat terbuka lebar, gitu ya. Sangat terbuka lebar. Yang potensi apa yang kita bangun ini dibaca oleh yang sudah paham itu, ya setidak-tidaknya kita itu ya jangan sampai salah gitu. Satu-satunya jalan adalah ikut ke kitab sucinya tentang seni, supaya kalau di Islam itu ada Islam KTP, kalau di seni kan ada seni KTP, ada desainer KTP yang ada pelukis KTP itu ada. Kita mencetak jangan sampai para pembuat seni yang ya, cuma KTP saja. Ya. Jadi, nah ini mungkin kalau ranah penciptaan tadi kan, kalau menurut saya menciptakan ya, namanya mencipta ya relasinya dengan kebaruan, dengan kreatif tadi. Sudah pernah ada enggak? Ya, gitu. Kayak penulisan kan ada ini ya Pak Rudi ya. Di sistem itu ada ini publikasi atau tidak. Nah, itu sebenarnya tidak tinggi menurut saya. Bukan sesuatu yang luar biasa seni. Di penulisan kan juga seperti itu. Yes, bahasa kasarnya kan nggak boleh sama gitu kan kayak gitu. Di penciptaan kita yang terima, harus baru. Di penulisan ya memang harus baru. Bukan harus yang itu sesuatu yang tinggi kan, tidak juga. Di seni mungkin yang duluan arogan diterima arogan, seni harus baru, ya enggak, sama aja. Nah itu menurut saya Pak Sandra dan Bu Hani, kalau berangkat dari kebutuhan yang mendasar, saya mengkritisinya dari situ bahwa kebutuhan yang darurat di kita ini, di lembaga kita ini adalah kesepahaman dulu. Kalau sudah paham kita mau kemana-mana jadi enak. Supaya apa? Saya misalnya jaga-jaga, jangan sampai saya ngajar dibilang oleh teman saya ngajarnya nggak ada hasilnya, atau gimana, nggak jelas karyanya kan gitu. Karena memang nggak ada perintah yang jelas gitu. Nah ini kan jangan sampai terjadi, mudah-mudahan jangan pernah terjadi kan. Gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Heri ya. Ini saya Bu Chandra merasa mendengarkan ini apa namanya ilmu baru seperti mata kuliah filsafat dulu zaman kuliah. Seperti itu sangat menarik sekali. Bagaimana Bapak Ibu berdua ada tanggapan atau apa tentang masukan dari Pak Heri? Silakan. Saya boleh nambah Bu? Oh, boleh monggo. Mungkin saya bisa menangkap dari omongan Pak Heri. Jadi kalau saya boleh tadi kan yang
segitiga ya mana tadi? Segitiga ya. Ya. Nah, oke. Nah, Ya, satunya lagi. Sesudahnya. seimbang. Ya, sesudahnya ya. Terus. Nah, ya. Saya melihat supaya jangan salah, sebenarnya Pak Heri butuh yang namanya kesepahaman dari bidang seni itu sendiri, gitu ya Pak Heri ya. Jadi mungkin sebenarnya kalau yang saya tangkap, Bapak Ibu guru calon penggerak harus juga bisa menggerakkan bagaimana membuat satu, istilahnya saya bilang kitab suci lah ya, untuk per bidang-bidang ya, maksudnya untuk bidang-bidang kriya. Artinya begini, jadi Tuhan. Artinya begini, betul. Selama ini karya mereka maestro-maestro semua, Pak. Tapi sesudah pensiun bilanglah semua jejak kan tidak terlihat, kan seperti itu. Nah, mungkin dari yang harapan dari Pak Heris ini, dari yang tadi diinikan kan untuk keluar ya, tapi yang di sini dokumentasi dalam bentuk kitab sucinya itu perlu disepakati dulu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu berdua ini harus jadi penggerak untuk menyatukan dalam satu ini banyak jurusan nih. Ini jurusan untuk pembuatan kitab sucinya tadi itu, supaya tidak salah realnya. Memang orang seni itu berbeda saya katakan, karena mereka unik-unik dan semua maestro semua. Nah, tetapi kan supaya jejak-jejak ini tidak hanya dimiliki oleh 1, 2, 3 orang ini, mungkin kalau pengembangan mungkin bisa masing-masing ya Pak ya. Tetapi untuk satu, ibarat kata Bapak tadi, perlu kesepahaman dulu ya kan, kesepahaman dalam pembentukan kitab sucinya itu ya. Saya mengatakan kitab sucinya ya, dalam artinya keunikannya itu ya perlu, sehingga ya saya bilang panduan. Kalau di mereka mengatakan panduan mereka nggak terima Bu, panduan nggak terima, karena seni itu kan nggak bisa. Ini kalau mungkin kalau kitabnya itu sudah ada kan, sudah ada. Tinggal kita memilih kitab yang seperti apa gitu. Maksudnya gitu. Ini kan tadi maksudnya sebenarnya bisa supaya jadi memang butuh mereka lah yang memang benar-benar kalau jadi pionir itu. Karena selama ini tidak seperti ini kan. Kalau nggak ada, belum ada yang ada sesuatu yang menjembatani atau itu. Mungkin kenapa ya Bu, kita bikin pusing dulu. Kita kasih solusi. Kami memang suka diskusi kayak gini. Sampai kadang nggak tahu yang namanya suatu teks itu ya, kan tidak perlu apa yang kita tulis itu ada bijak mengatakan bahwa tidak ada sesuatu di luar teks. Artinya perkataan itu juga asal muasalnya dari teks juga. Dan ini akan banyak sekali mengalami diseminasi pemahaman, diseminasi interpretasi. Misalnya saja Bu Ina tadi memahami apa yang dimaksudkan Kak Heri sebagai A, maka bisa saja teman-teman yang lain memahami sebagai B, C, D. Dan kebetulan saya akan cenderung untuk interpretasi tersebut. Apa yang dimaksudkan oleh Pak Heri saya pikir ada kaitannya dengan referensi utama, referensi dasar. Bahwa ketika kita bergerak lah istilahnya, ketika kita bergerak, ketika kita berpikir dan mengungkapkan sesuatu, kalau nggak ada dasarnya, alih-alih bermanfaat akan jadi konyol nantinya. Yang dimaksudkan baik tidak kita seperti ini. Kita ini semacam menciptakan mitos seperti itu. Jangan salah bahwa mitos di dunia modern ini bukanlah mitos seperti hantu, seperti
jin, dewa-dewa. Tapi di dunia modern mitos itu adalah sesuatu yang dipercaya kebenarannya, nggak terbukti. Contoh paling sederhana, sekolah kreatif anak muda. Saya pikir itu merupakan satu mitos karena kita jujur saja masih belum bisa membuktikan hal tersebut. Selain itu, referensinya dari mana yang disebut dengan kreatif itu masih sangat kabur, sangat tidak tahu. Yang dimaksud kreatif itu kreatif seperti apa? Terus kalau yang berdasarkan seni itu seni apa dahulu? Dan kalaupun nanti mengatakan bahwa kita ini adalah sekolah seni, nah kalau ada orang yang seni seperti dimaksudkan Pak Eri tadi, kalau ada orang seni menyanggah, kok ternyata beda ya dengan seni yang saya pelajari dalam tanda kurung seni murni. Artinya ada misinterpretasi dan itu kemudian menjadi mitos. Nah ini yang barangkali diharapkan ada kesepahaman terlebih dahulu dan ini merujuk pada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang disebutkan sebagai kitab suci. Apa namanya? Nirmana ya Pak ya? Nirmana. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Pak Eri. Nah, kalau bagi saya pribadi, hal yang tidak kalah pentingnya daripada merujuk kitab suci, baik itu seni ataupun hal-hal seperti teknologi dan juga internet, adalah kategori literasi itu sendiri. Literasi yang paling dasar apa? Literasi membaca. Setelah literasi membaca, kemudian kita naik kelas pada literasi menulis. Ketika kita membaca suatu informasi, apakah kita mampu untuk menyampaikan informasi itu dengan baik? Contoh sederhana, ketika saya telah membaca suatu surat edaran dan saya keliru dalam memberikan caption, saya pikir saya orang yang iliterasi, yang kurang berliterasi dengan baik. Kenapa demikian? Karena setelah saya membaca, ternyata saya kurang mampu menangkap maksudnya dan konsekuensinya, informasi tersebut menjadi bias ambigu. Medium komunikasi, bahasa tidak tersampaikan dengan baik. Itu yang saya pikir merupakan hal yang paling dasar dan paling penting, serta menjadi suatu harapan secara subjektif ya pada guru-guru penggerak. Karena dengan istilah guru penggerak, bahkan tanpa ada kata penggerak, seorang guru itu menjadi seorang yang wow, luar biasa gitu. Tapi entah kenapa zaman berganti zaman ada semacam dekadensi itu makna guru ya orang yang kerja di sekolah. Dan yang namanya guru itu benar-benar merujuk. Saya tidak tahu apakah ini karena faktor kebetulan atau tidak. Bagi KHD ingat sesuatu bodoh, sedangkan guru punya akronimnya sendiri sebagai orang yang pantas untuk diguru dan ditiru. Karena itu sudah bodoh, taulah dan kata lain. Nah, ini yang menjadi hal yang kurang bagi saya pribadi, terutama dalam kaitannya ketika di identifikasi tadi ada kasus literasi yang menjadi merah ya masih ada. Nah, mari kita berkaca juga apakah literasi kita sudah baik gitu. Karena saya sendiri ketika sering berrefleksi sudah hampir 1 tahun ini saya tidak membaca buku yang tuntas. Itu merupakan juga suatu PR. Lalu apa yang diharapkan dengan supaya para siswa bisa berliterasi, bisa membaca? Wong saya saja membaca dengan sempat. Nah, itulah yang saya maksudkan bahwasanya ketika tadi ada gini yang saya sepakat gitu. Agar jargon ini tidak berarti sebatas jargon. Artinya apa? Mari kita hidupi ini. Tapi sebelum kita hidupi lebih jauh, mari kita gali terlebih dahulu. Apakah ini berangkat dari sesuatu yang benar-benar pokok atau jangan-jangan rapi? Nah, tujuan saya adalah untuk memberikan tanggapan terhadap hal tersebut sekaligus memberikan tanggapan atas Pak Eri Catur tadi. Dan satu hal yang terakhir adalah saya pikir SMK 5 karena punya hal-hal yang berkaitan dengan kria, kayu, keramik dan juga tekstil itu seperti orang barat melihat Indonesia dan ini dia gitu, eksotis, menarik, seksi gitu ya, kulitnya sawata gitu. Tapi yang disayangkan adalah kita gagal untuk mengeksplorasi lebih jauh keeksotisan tersebut. Itulah yang saya pikir perlu untuk menjadi pertimbangan ulang agar hal-hal yang dicap eksotis itu tadi bisa menjadi suatu daya tarik, bahkan daya dobrak. Karena banyak sekali sejarah mencatat orang-orang yang
sukses dalam arti lain ya, dalam arti yang berhasil ataupun demikian, itu biasanya justru berangkat dari kondisi yang sangat terhimpit tanpa ada dukungan. Nelson Mandela, dia di penjara berapa tahun dan dia ada memilih untuk saya mau makan Inggris loh. Pramudia Anantatur, dia diasingkan ke Pulau Buru. Saya nggak muluk-muluk, saya nggak akan mengkritik pemerintah dengan cara yang konvensional, tapi saya akan nulis buku dan bukunya kemudian menjadi buku yang layak untuk dipelajari di negara-negara yang menganut sosialisme. Dan itu yang saya pikir perlu untuk menjadi pertimbangan lebih di perkara seni, kemudian literasi dan juga eksotisme yang dimiliki. Itu kaitannya juga dengan diferensiasi. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mau tambahannya Bapak Riki. Bapak Riki. Seperti yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu guru ini tadi, bahwa pada dasarnya sebenarnya kita itu semuanya gurunya sudah bergerak semua kan ya, sudah bergerak. Nah memang tugasnya guru penggerak ini adalah untuk bergerak dan menggerakkan apa yang ada di komunitas sekolahnya. Bagaimana Bu Hani tanggapan dari Pak Riki? Mungkin sekarang Pak Hari masih baiklah. Baiklah, tadi masukan yang sangat baik dan bermanfaat sekali dari Bapak Ibu yang ada di eksamen. Di sini saya menjadi tahu bahwa memang dukungan dari warga sekolah itu sangat penting dan di sini sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan itu dukungan memang sangat dibutuhkan apalagi terhadap para CBB dalam guru penggerak di mana mereka juga harus selain bekerja sesuai dengan tupoksinya yang ada di sekolah dengan tugas tambahan yang ada di kegiatan guru penggerak dan beban mereka bagaimana saya menggerakkan sesuatu yang ada di sekolah saya. Mungkin itu Pak Saga ada apa sih? Sudah Pak? Tinggalnya diskusi sama teman-teman aja gitu ya. Baiklah. Terima kasih itu tadi. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup diskusi kita kali ini, di sini tadi itu harusnya ada sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili karena sudah berlalu. Jadi di sini mungkin Bapak kepala sekolah atau ibu yang mewakili bisa memberikan pesan dan kesan atau harapan apa kepada JGB yang ada di SMK. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, alhamdulillah bersyukur kita bisa berkumpul pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Puji dan bersyukur itu kita kerjakan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan pertemuan kita yang pada hari ini meskipun kemarin infonya mendadak menunggu ya bekerja jamnya jam berapa itu hari kemarin deh Bapak Sangga dan Ibu Ani menginformasikan kemudian tak lupa salawat serta salam selalu kita ajarkan pada semua kita Nabi bersama Nabi SAW yang mana kita selalu menunggu sahabatnya di yaumil akhir. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir hari ini. Bapak Kepala Sekolah hari ini mohon maaf karena beliau tidak bisa hadir karena memang ada tugas yang penting memerlukan beliau beliau masih kegiatan di luar kota. Tapi tidak lupa beliau menyampaikan salam dan selalu semangat untuk para CPP dalam bergerak karena ini adalah merupakan pionir untuk di SMK Negeri 5 yang kemarin itu. Dari beberapa mungkin yang kemarin yang sudah mendaftar angkatan sebelumnya di ini angkatan ke-7 ya, baru 2 orang. Mudah-mudahan di kedepannya lagi akan banyak CPP lain yang akan menjadi guru penggerak yang bisa memang menggerakkan seperti harapan dari Bapak Ibu yang tadi sudah menyatakan bahwa ada yang harus kita samakan dulu di pusat ini dan ini adalah merupakan salah satu tugas dari digerakkan untuk teman-teman guru yang lain
dan motivasi-motivasi yang bisa diberikan untuk mereka supaya paling tidak, terutama yang masih muda-muda ini, supaya mau untuk paling tidak mendaftar lah. Karena melihat dari keadaan dengan kondisi yang selalu fluktuasi, tugas-tugas dari guru penggerak itu sangat luar biasa, dengan kondisi yang tupoksi di sekolah itu dengan beban yang luar biasa juga. Kita juga tuntutan administrasi dari Capim, kadang kita juga informasi yang kita terima dalam mendadak, kemudian besok harus sudah selesai. Nah, ini merupakan salah satu hambatan juga yang memang harus membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa untuk para calon guru penggerak ini. Dan mudah-mudahan kedepannya lagi calon guru penggerak ini bisa memotivasi dan menjadi motivator juga untuk sekolah-sekolah yang sementara ini masih dalam kondisi yang tadi kalau misalnya ada yang menyatakan bahwa menyamakan persepsi sebagaimana sebelumnya kita punya kitab suci ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita berkaca spektrum yang berasal dari pemerintah, terutama karena sekolah kita adalah sekolah PK yang memang harus selalu bergerak dengan kondisi-kondisi yang disinkronkan dengan industri, dengan dunia usaha, dan memang selalu harus bergerak seperti itu. Dan jangan pernah kagetan kata gitu ya, karena memang segala sesuatu memang harus berubah karena dinamis kondisinya seperti itu. Nah, untuk sementara itu saja mungkin yang saya bisa berikan, dan jangan lupa untuk calon guru penggerak ini jangan kecil hati. Jadi katanya tidak kurang support ya. Sebetulnya kalau misalnya kita komunikasikan, sebetulnya bukannya kurang support, tapi mungkin karena kesibukan masing-masing yang mengakibatkan sehingga sepertinya merasa tidak direken, merasa ini kok tugas belum selesai, kok harus tambah lagi, ini tugas yang ada ini aja belum sempurna, belum dikumpulkan kok ada tambahan lagi. Ya memang seperti itulah kehidupan di SMK ya, sehingga memang harus kuat, dan kekuatan kita adalah merupakan sumber utama kita untuk bisa berjalan. Demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Memang pada intinya komunikasi itu sangat penting, di mana kita bisa mengerti keadaan satu sama lain karena dengan lancarnya sebuah komunikasi. Dan untuk JGP memang tugasnya kayak gitu. Sekarang kita jam 2:39 harus sudah selesai seperti itu memang. Itu ya tugas sekolah. Iya, macam-macam. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin sambil teman-teman sebelum ada penguatan dari pendamping praktik, mungkin kita akan mendengarkan visi yang akan dibacakan oleh Pak Hari ya. Pak Riki. Oh, Pak Riki. Sudah dapat di luar kepala. Kalau hafal di luar kepala jadinya bukan membaca. Dan juga apa ya? Gimana ya? Kok selalu kalau ada hal berkaitan dengan membaca puisi itu ini bahasa Indonesia. Ya, karena dengan berbahasa Jepang. Padahal setiap manusia itu punya ekspresi politik masing-masing. Daripada konyol, tidak kasar. Bukan lucu. Sambil duduk aja ya. Berdiri Pak, ada di situ. Jadi Pak, Berdiri di situ. Baik, terima kasih. Disobek ke Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk saya kasih uang untuk Bapak. Izinkan saya untuk membacakan sebuah sabda. Judulnya Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Indonesia bergelora membanting pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah rumput dan sawah hijau,
Aku tidak melihat lagi batang padi yang menguning dan juga menghijau, tapi aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kota, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku gunakan, aku mendengar Indonesia. Dan jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Dan jika aku melihat wajah anak-anak yang ada di desa sana dengan mata yang bersinar-sinar, mereka berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak! Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, tapi aku melihat mata Indonesia. Terima kasih. Mesti beneran. Ya, terima kasih Pak Arifin dari bacaan beberapa puisi ya dari Aku Melihat Indonesia. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita sebelumnya akan ada penguatan dari pendamping praktik pada pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa beruntung sekali ya berada di tengah-tengah SDM yang luar biasa SMK 5. Luar biasa, hari ini saya mendapatkan banyak sekali insight yang sebelumnya memang saya tidak ketahui. Dan juga saya dari presentasi guru penggerak tadi itu, akhirnya saya juga cering-cering kepikiran ide di mana ya sekolah saya, seperti yang disampaikan Bu Desa. Jadi itu sebenarnya keuntungan kami menjadi pengajar praktik. Salah satu tujuan saya adalah memang ketika saya dulunya menjadi guru penggerak, kemudian saya kemudian mendaftar sebagai pengajar praktik, sebenarnya karena saya merasa sayang sekali untuk kehilangan momen di mana itu momen yang luar biasa kita bisa belajar dari praktik baik setiap sekolah. Itu adalah salah satu keuntungan ketika kita bergabung di dunia. Dan hari ini, Masya Allah, saya melihat komunitas yang memang hidup, ekosistem yang saling mendukung, karena terbukti dari rapat pada hari ini ada masukan-masukan yang itu sifatnya adalah menguatkan para calon guru penggerak ini. Dan hari ini Bapak Ibu calon guru penggerak telah membuktikan kompetensinya sudah meningkat. Jadi ada 4 kompetensi yang sebenarnya harus dikuasai oleh guru penggerak yang harus berkembang selama 6 bulan pembelajaran ini. Yang pertama adalah kompetensi bagaimana dia menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian kompetensi bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya dan mengembangkan orang lain. Kemudian ada kompetensi yang harus dipelajari juga bagaimana mengembangkan manajemen sekolah dan mengembangkan sekolah itu sendiri. Dan hari ini Pak Sangga maupun Ibu Hani sudah terbukti bahwa telah memiliki kompetensi untuk berpikir bagaimana sih mengembangkan sekolah itu dengan program-program yang sudah disampaikan dalam rangka perubahan mereka berdua. Sebuah kompetensi ini akan menjadi kompetensi individu apabila tidak didukung oleh ekosistem sekolah. Jadi ketika ekosistem itu tidak mendukung, maka kompetensi ini akan menjadi kompetensi individu mereka berdua. Tapi ketika ekosistem itu bersambung seperti hari ini, maka itu akan menjadi pengembangan sekolah yang insya Allah akan bermanfaat untuk sekolah ini, untuk kemajuan sekolah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya semoga SMK 5 ini dengan adanya Ibu Hani dan Pak Sangga sebagai guru penggerak ini semakin berjaya ya, semakin menunjukkan peningkatannya yang tadi seperti Aku Melihat Indonesia. Semoga orang-orang di
di SMK 5 ini aku melihat SMK 5 ketika berbicara tentang seni, teknologi, dan impact. Nanti akan berbangga mengatakan bahwa aku melihat SMK 5 seperti itu. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dari SMK 5, kemudian juga CDP Angkatan 7, dan tentunya Chandra juga. Dan baiklah, untuk kegiatan kita diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMK 5 ini kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya selaku moderator, mungkin juga Bu Chandra, akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu, berkumpul kembali dan sharing ide lebih kreatif, inovatif, dan tentunya untuk lebih membuat berkembang semuanya jadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rekoti. Mau di sini deh, kita